Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah pada malam hari ini kita lanjutkan di kajian tafsir masih pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-221 nggih. Seingat saya kemarin sudah saya terjemahkan nggih. Jadi saya baca terjemahan sekilas mawon dengan cepat di ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati, dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun, dan budak perempuan yang beriman itu khairun min musyrikatin, lebih baik daripada seorang musyrik, seorang perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun dia perempuan tadi menakjubkan kalian, membikin kalian takjub. Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan dengan orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun, dan sungguh budak beriman khairun min musyrikin, lebih baik dari seorang lelaki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kalian, membikin kalian takjub, membikin kalian tertarik. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu, orang-orang musyrik itu menyeru kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah menyeru kepada surga, kepada jannah. Wal maghfirati, dan kepada ampunan, biidnihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan dia Allah menerangkan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka ingat, supaya mereka mengambil pelajaran. Ini satu ayat yang berisi tentang hukum, bahwa tidak diperbolehkan seorang muslim itu menikah dengan seorang musyrik. Jadi ketidakbolehan itu ya haram. Artinya apa? Kalau itu dilanggar, pernikahannya tidak sah. Kalau ini dilanggar, berarti dudu nikah, gitu ya. Karena kan pernikahan itu harus dengan syarat-syaratnya, harus dengan ketentuan-ketentuannya dari Allah. Kalau pernikahan itu tidak sempurna, ya tidak jadi nikah. Artinya apa? Hukumnya bisa menjadi perzinaan. Jadi bukan pernikahan lagi karena syarat-syaratnya tidak termenuhi, tetapi menjadi perzinaan. Akan tetapi ulama memang berbeda pendapat tentang siapakah al-musyrikat, ya. Siapakah orang-orang musyrik, perempuan-perempuan musyrik yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini.
banyak ulama yang memperbolehkan gitu ya, bahwa seorang muslim, laki-laki muslim itu menikah dengan perempuan dari ahli kitab. Jadi musyrikat di sini tidak termasuk di dalamnya orang-orang perempuan-perempuan Yahudi maupun perempuan-perempuan Nasoro. Salah satu dalil mereka ya sebagaimana yang mungkin dari ayat yang kita hafal mungkin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memisahkan istilah orang musyrik dan orang ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Kan beda gitu ya. Allah membedakan orang-orang Nasoro ataupun Yahudi dengan orang-orang musyrik yang ketika itu ya maksudnya orang-orang musyrik Mekah, mereka penyembah berhala. Nah, karena berbeda gitu ya. Ya berarti al-musyrikat di sini tidak termasuk di dalamnya orang Yahudi maupun orang Nasoro. Gitu ya. Jadi kalau laki-lakinya muslim, kemudian perempuannya dia itu orang Yahudi atau orang Nasoro, pada dasarnya nggih, sebagian ulama mengatakan itu boleh. Karena tentunya laki-laki itu yang menjadi pemimpin nantinya, perempuan yang dipimpin gitu ya. Harapan utamanya kenapa diperbolehkan seperti ini? Ya hikmahnya atau alasannya karena bisa jadi yang perempuan ini nanti akan ikut agamanya yang laki-laki. Dan yang laki-laki tidak mungkin mengikuti agamanya yang perempuan. Karena secara umum yang memimpin itu yang laki-laki. Yang posisinya lebih kuat itu posisi yang laki-laki. Lah tapi kalau itu ada perubahan, misalnya harus menikah dengan perempuan Yahudi maupun Nasoro, kemudian disyarati tinggalnya harus di keluarga yang perempuan. Nah, ya namanya kan posisinya posisi yang tidak menguntungkan gitu ya. Nanti tinggal di tempat orang Yahudi maupun tempat orang Nasoro. Kemudian nanti pendidikan anaknya bagaimana. Kemudian nanti perjuangan dirinya untuk mempertahankan Islam sekuat apa gitu ya. Artinya kalau memang itu tidak bisa dijaga, artinya dia tidak bisa menjaga dirinya dan dia tidak bisa menjaga anak-anaknya nanti, maka hal itu tidak diperbolehkan. Artinya tetap tidak boleh, oh nanti gantian ya, anak pertama ikut ayahnya muslim gitu ya. Kemudian anak kedua nanti ikut ibunya, apa misalnya Nasoro, kemudian nanti ketiga ikut ayahnya lagi muslim lagi, itu tetap tidak diperbolehkan. Anaknya harus semuanya dididik dengan cara Islam. Lah kalau sekiranya itu tidak memungkinkan gitu, ya jangan coba-coba masuk ke ranah tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan memang hukum asalnya boleh, tapi makruh, gitu ya. Artinya itu bisa dilakukan kalau memang sangat terpaksa. Terpaksa itu bagaimana? Mungkin kalau di Indonesia mungkin tidak begitu terpaksa nih. Mungkin sekolah di luar negeri, di sana mayoritas non-muslim, kemudian dia posisinya sangat sulit artinya kalau tidak menikah sangat mudah terjerumus dalam perzinaan, kalaupun menikah adanya orang-orang ahli kitab gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi posisinya memang posisi yang terpaksa, pilihannya memang pilihan yang sulit dan bisa menjaga tadi kalau misalnya dia menikah dengan perempuan Yahudi maupun Nasoro, bagaimana agama dia, kemudian bagaimana agama anak-anaknya bisa terjaga, ya tidak masalah. Itu dilakukan daripada melakukan perzinaan. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ulama juga berbeda pendapat. Sama atau tidak antara orang ahli kitab di zaman Nabi dan orang ahli kitab di zaman ini. Orang Yahudi Nasoronya itu modelnya masih sama apa enggak? Kalau di zaman Nabi mungkin kita kenal mereka masih megang kitab Taurat, masih kenal dengan Allah, masih banyak rahib-rahib orang-orang Yahudi yang berilmu, masih banyak orang-orang Nasoro yang berilmu, yang berpegang pada Taurat mereka, berpegang pada Injil mereka.
Lah kalau di zaman ini perubahan itu sudah sangat jauh gitu ya. Bahkan mungkin mereka tidak kenal Allah, yang menyembahnya tidak menjadi nyembah Allah, hanya menyembah patung atau menyembah Isa dan lain sebagainya. Ya tentunya itu juga ikut berubah. Walaupun juga ada nanti yang berpendapat sejak zaman Nabi yang namanya Nasoro sama Yahudi itu kan sudah banyak perubahan. Artinya sampai mereka itu menyembah Uzair, sampai mereka itu menyembah Isa bin Maryam, itu kan sudah perubahan yang sangat menyeleweng. Kalau di zaman Nabi dengan perubahan seperti itu aja boleh, ya di zaman sekarang juga boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi tentunya kalau dalam hal-hal seperti ini, ulama menjelaskan al-khuruj minal khilaf mustahab gitu ya. Kita keluar dari hal-hal yang diperselisihkan ulama itu lebih disukai, lebih dicintai. Lah posisinya bagaimana? Ya jangan nikah dengan ahli kitab. Kan banyak perempuan muslimah di zaman sekarang gitu ya. Banyak pilihannya, banyak orangnya dan tentunya sangat memungkinkan untuk menikahi seorang muslim atau seorang muslimah di zaman ini. Kemudian tadi Kak yang membedakan. Ada yang al-musyrikat di sini mengatakan semuanya. Karena mereka orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzairu ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Maka mereka selain menyembah Allah juga menyembah Uzair. Berarti seorang yang seperti ini pemahamannya sudah pemahaman yang syirik gitu ya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menyembah Allah. Mereka juga mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Kemudian mereka menyembah Isa. Nah sama, berarti ini juga syirik. Maka mereka mengatakan ya sama, ahli kitab maupun tidak ahli kitab semuanya itu dilarang untuk menikahi mereka. Itu perbedaan pendapat dalam ayat ini. Walaupun yang lebih masyhur, yang lebih banyak dari yang saya baca, mereka membedakan antara orang-orang musyrik dengan orang Yahudi maupun Nasoro. Jadi kalau orang Yahudi maupun Nasoro itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tadi ya, aman agamanya, nanti aman dengan putra-putrinya kalau sampai mempunyai putra-putri gitu ya. Itu kalau syarat-syarat itu bisa dipenuhi, itu baru bisa dilakukan walaupun tadi tetap hukumnya itu makruh. Kalaupun bisa menghindar, lebih baik dengan perempuan yang muslimah. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Bagaimanapun kedudukan seorang perempuan musyrik tadi, bahwa budak perempuan itu lebih baik daripada mereka. Walaupun mereka itu sangat menarik, entah menarik karena kedudukannya, entah menarik karena kecantikannya, entah menarik karena hartanya. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, perempuan, alasan laki-laki menikahi perempuan itu kan sebabnya ada 4 gitu ya. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Maka perintah Nabi fahtar bidzatitin, yang diperintahkan oleh Nabi itu memilih yang baik agamanya. Nanti kamu lebih mudah untuk selamat gitu ya. Yang dari hadis ini juga mereka ulama mengatakan menikahi perempuan ahli kitab, bagi yang membolehkan menikahi perempuan ahli kitab itu makruh. Karena Nabi memerintahkan untuk memilih agamanya yang baik. Kan bisa kita bayangkan kita semua sudah berkeluarga, yang kadang-kadang sama-sama muslimnya aja banyak masalah gitu ya. Apalagi dengan berbeda agama. Itu ya sangat menimbulkan banyak masalah. Itu nanti lebih terfokuskan untuk mengurusi keluarga, menjaga agamanya bagi yang laki-laki, kemudian sulit bagi dia untuk fokus dalam urusan-urusan yang lain, apalagi untuk mengurus umat di sekitarnya. Maka itu tadi yang dikatakan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian hukum yang kedua, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu.
Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik. Ini maksudnya menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan orang musyrik. Kalau bahasanya di awal tuh kalian jangan menikahi. Kalau yang kedua itu kalian jangan menikahkan. Nah, ini sebagai dalil wajibnya nikah bagi perempuan harus dengan wali. Karena khitabnya yang diajak bicara oleh Allah di ayat ini itu walinya. Kalian jangan menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan orang musyrik. Artinya sebagai wali, sampai dengan ayat ini juga, walaupun sebagian ulama mereka mengatakan kalau perempuan yang sudah janda itu tidak perlu wali, tapi sebagian ulama ya tetap penting wali itu. Salah satu dalilnya ayat ini, bahwa kalian menikahkan, tidak boleh menikahkan perempuan-perempuan muslimah, entah dia itu masih perawan, entah dia itu sudah menjadi janda, gitu ya, dengan orang musyrik. Dan di sini tidak ada perbedaan ulama bahwa seorang perempuan itu harus menikah dengan seorang laki-laki muslim. Jadi tidak boleh yang laki-laki itu ahli kitab, gitu ya, tidak boleh dia itu Yahudi, dan tidak boleh juga dia itu orang Nasara. Karena posisinya itu lebih lemah, gitu ya. Posisinya itu di bawah suaminya. Maka sangat memungkinkan nanti dirinya ataupun anak-anaknya itu akan dididik dengan pendidikan yang diberikan oleh suami. Jadi bisa katut ke dalam agama suami, entah itu agama Yahudi maupun agama Nasara. Jadi kalau tadi muslim masih diperselisihkan ulama pembolehannya terhadap ahli kitab perempuan ahli kitab, tapi kalau perempuan muslimah itu tidak boleh kecuali dengan seorang muslim. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sama dengan tadi, bahwa seorang hamba, artinya budak laki-laki itu lebih baik daripada seorang musyrik. Walaupun yang laki-laki tadi itu menakjubkan kalian. Jadi walinya itu sangat tergiur, sangat tertarik, gitu ya, didadekke mantu, maksudnya seperti itu. Tetapi tentunya harus dilihat dulu agamanya. Kalau agamanya itu tidak muslim, maka menurut Allah Subhanahu wa taala lebih baik dinikahkan dengan budak daripada dengan dia. Tapi tentunya kalau ada pria muslim, gitu ya, ini gambaran saja. Kalau ada pria muslim yang soleh ya tentunya lebih baik itu, lebih baik yang merdeka daripada budak. Tapi kalaupun tidak ada, maka posisi budak itu lebih baik di hadapan Allah daripada laki-laki musyrik tadi. Karena apa hal ini terjadi? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu akan menyeru ke dalam neraka. Artinya kalau kita di dalam ayat lain tahu bahwa bagi laki-laki, istri dan anak itu kan fitnah, gitu, ujian. Artinya sangat mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, gitu ya, anak maupun istri itu menyeru suaminya ke dalam hal-hal yang tidak baik. Itu padahal dalam posisi yang sama-sama muslim, gitu ya. Itu cobaan, suami dicoba dengan istrinya, istri dicoba dengan suaminya, dan nanti dengan anak-anaknya. Apalagi kalau itu perempuan yang tidak Islam, gitu ya. Tentunya cobaannya itu sangat lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kenapa kok tidak boleh menikah dengan musyrikah, gitu ya. Karena nanti mereka akan menyuruh kalian untuk mengikuti mereka, yang seruan itu akan mengakibatkan masuk ke dalam neraka. Walaupun tentunya tidak secara langsung, gitu. Yo, ning neraka yo, gitu ya ndak. Tetapi kan dengan gaya-gayanya, dengan bisikan-bisikan setan, itu kita bisa melihat bahwa dorongan-dorongannya, godaan-godaannya itu menuju ke dalam neraka. Apalagi kalau cintanya sudah cinta yang sangat luar biasa, apapun yang diminta keluarga, apapun yang diminta istri, apapun yang diminta anak diberikan, nah itu tambah repot, gitu ya. Artinya terikat dengan hal tersebut, sehingga sangat mungkin nanti
hal-hal yang dia lakukan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Dan seruan yang datang dari Allah itu adalah seruan yang menuju ke dalam jannah dan menuju kepada ampunannya. Artinya apa? Sangat berbeda seruan yang diserukan oleh orang musyrik dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena tujuannya itu sangat berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah, hanya memahami, hanya menjalani syariat Allah, dan itu akan mengakibatkan masuk ke dalam jannah, mengakibatkan ampunan dari Allah. Sedangkan orang-orang musyrik seruannya ya kepada syirik. Pada syirik itu kan artinya tidak mengesahkan Allah, menganggap ada hal-hal yang lain gitu ya, yang pantas disembah selain Allah. Nah itu kan sangat jauh gitu ya. Allah diesahkan sama Allah disekutukan. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kenapa tidak boleh menikah dengan musyrik, karena mereka menyeru kepada neraka. Itu kan cara Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, kepada manusia, supaya apa? Supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Artinya bukan hanya sekedar ojo gitu tanpa alasan, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan alasannya, itu kebaikan buat kita. Bahwa orang-orang yang menikah dengan orang-orang musyrik gitu ya, nantinya bisa terjerumus ke dalam neraka, mengakibatkan dirinya celaka. Karena Allah menyayangi hamba-hambanya, kemudian membuat aturan, kemudian membuat syariat, sehingga di sana orang-orang itu lebih aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan di ayat 222. Wa yas'alunaka, dan mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil mahidi, dari haid, perempuan yang haid. Kul, katakanlah, huwa, dia darah haid ini ya, itu adalah adzan, kotoran, sesuatu yang kotor. Fa'tazilu, maka jauhilah, an-nisaa, perempuan, fil mahidhi, pada waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, hatta yatuhurna, sampai mereka suci. Faida, maka apabila tatahharna, mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu, dari mana saja, amarakumullahu, Allah perintahkan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang suka bertaubat, tawabin, orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbu, dan menyukai atau mencintai, al-mutatahhirina, orang-orang yang mensucikan, maksudnya mensucikan diri. Oke, itu ayat dulu. Berpindah dari ayat 221 ke ayat 222. Ini masih masalah dalam pernikahan tentunya ya, tentang bagaimana hukumnya atau bagaimana keadaannya perempuan-perempuan yang sedang
haid. Kenapa kok para sahabat sampai bertanya seperti ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena orang-orang Muslim di zaman Nabi, khususnya ketika mereka sudah tinggal di Madinah, mereka itu bermuamalah, mereka itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dalam keyakinan Yahudi, wallahu alam, ini memang syariatnya seperti itu atau buat-buatannya mereka sendiri, tidak ada penjelasan di kalangan ulama. Tapi memang keyakinannya orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan yang sedang haid itu najis. Tidak hanya najis darahnya saja, tidak hanya najis yang keluar dari perempuan itu saja, tetapi sampai badannya juga najis. Dan tidak itu saja, yang disentuh pun itu jadi najis. Jadi misalnya perempuan haid nyentuh apa? Nyentuh gelas. Gelasnya jadi najis. Dan ada penjelasan lain dari ulama, dan orang yang nantinya menyentuh gelas itu juga jadi najis. Jadi najisnya itu merembet gitu ya, dalam keyakinan mereka. Misalnya tidur di suatu tempat, tidak kena apa-apa dari cairan haidnya gitu ya, dari darah haidnya tidak kena apa-apa, tapi nanti suaminya kalau tidur di tempat yang sama, suaminya juga jadi najis. Nah, itu pemahaman mereka seperti itu. Maka orang-orang Yahudi di zaman itu, ketika mereka membuat sebuah rumah, mereka itu membuat juga sebuah rumah kecil di samping atau di belakang rumahnya, itu khusus untuk perempuan-perempuan ketika sedang haid, gitu ya. Jadi sampai dikeluarkan dari rumah, gitu ya. Karena apa ya tadi? Kalau menyentuh sesuatu nanti jadi najis dan suaminya juga jadi najis. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim dari beberapa keterangan ulama, najisnya itu hilang-hilang, gitu ya. Najisnya itu bertahadi, lelaki yang menyentuh barang yang disentuh oleh perempuan haid itu jadi najis dan tidak suci sampai beberapa hari, gitu ya. Jadi tidak sekedar najis tak wijii hilang gitu, enggak. Tapi keyakinan mereka sampai najisnya itu bertahan beberapa hari. Itu betapa mereka bersangat-sangat gitu ya, berlebihan dalam bermuamalah menghadapi perempuan-perempuan yang sedang haid. Berbeda terbalik dengan orang-orang Nasoro, gitu ya. Di sebagian riwayat disebutkan kalau orang-orang Nasoro itu perempuan haid tidak haid itu sama saja. Artinya ya di berhubungan suami istri gitu ya, di keadaan haid itu boleh. Menurut keyakinan seperti itu tidak ada perbedaan antara perempuan haid dan tidak haid. Berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu bersangat-sangat berlebihan gitu ya. Kalau orang Nasoro itu bermudah-mudah. Maka dari kebiasaan orang-orang Yahudi ini, ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dan mereka memperlakukan wanita-wanita haid tidak seperti mereka, diejek. Wong-wong Islam ki piye to? Jare mengikuti perintah Allah, jare mengikuti kitab dari Allah, kok mereka itu bermuamalah dengan wanita-wanita haid kok tidak seperti kita, gitu ya. Yang berlebihan menghadapi mereka, yang berlebihan dalam menghadapi najisnya mereka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijawab oleh Allah melalui lisan Rasulullah, "Qul huwa adzan." Bahwa dia di sini para ulama menjelaskan darahnya itu adalah adzan, kotoran. Jadi yang kotor itu darah haid. Karena tidak semua darah yang keluar itu kan haid, nggih. Ada istilah darah istihadah gitu ya. Bukan haid, bukan kotoran, tapi keluar karena sakit. Bahasanya kan seperti itu. Artinya apa? Kalau itu bukan darah haid, ya tidak kotor. Artinya kan ulama kemudian berselisih batasan-batasan haid itu kan ada, nggih. Ada yang berbatasan minimal 15 hari. Kalau keluar darah lebih dari 15 hari berarti itu bukan haid. Ada yang berpendapat dia menurut kebiasaan. Nah, kebiasaannya 10 dino kok ndelalah ada satu waktu sampai 20 hari misalnya gitu. Ya berarti itu bukan haid tapi istihadah.
Artinya apa nanti pengaruhnya? Pengaruhnya dia tetap berkewajiban untuk melakukan sholat. Pengaruhnya seperti itu. Artinya di sini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang kotor itu adalah darah haid, atau yang kotor itu cuman darah haid. Kemudian fa'tazilun nisaa fil mahidi. Maka jauhilah perempuan itu pada saat mereka haid. Para ulama bersepakat dari dalil-dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa disuruh menjauhi ini adalah gambaran atau kinayah dari tidak bolehnya berhubungan dengan wanita haid. Bahkan di hadis ada hadis yang menjelaskan secara jelas apa yang diperbolehkan seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid, semuanya halal kecuali hubungan suami istri. Jadi memang dalam Islam perempuan yang haid itu badannya itu tidak najis. Banyak dalil, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, kemudian waktu sujud Nabi menyingkirkan kakinya Aisyah biar tidak mengganggu Rasulullah ketika sholat, dan diterangkan oleh Aisyah waktu itu Aisyah istri Nabi itu sedang haid. Jadi Nabi sholat menyentuh wanita haid itu tidak batal, artinya tidak najis. Yang najis apa? Yang najis ya cuman ya darahnya itu saja, itu yang najis. Maka kemudian karena ulama, walaupun ini ikhtilaf perselisihan di antara ulama, mereka berbeda pendapat dengan perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid, gitu ya. Yang saya beberapa kitab saya baca, kemudian dari fatwa-fatwanya ulama, mereka menjelaskan dari hadis Nabi, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Aisyah ketika sedang haid untuk masuk ke dalam masjid mengambil, ya bahasanya mengambil sajadah, gitu ya, mengambil kain yang biasa dipakai Nabi untuk sholat. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang haid. Haidotiki laisa fi sababiki. Haidmu itu bukan di tangan, gitu ya. Artinya apa? Tanganmu itu tidak najis. Kamu ngambil suatu barang yang biasa saya gunakan untuk sholat, ya tidak masalah. Walaupun nanti ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bolehnya masuk itu nek cepet, artinya nek gur sekedar lewat tok, bukan berdiam, gitu. Bukan duduk, bukan berdiam. Ada yang menjadikan ini sebagai dalil bolehnya seorang perempuan haid berdiam di dalam masjid ketika pertama ada keperluan ya, salah satunya mungkin untuk ngaji, untuk taklim, gitu ya. Yang kedua aman dari najis. Artinya aman dari najis itu ya tidak mengotori masjid dengan darahnya. Yang saya kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Ya walaupun tetap ada yang mengatakan bahwa tidak boleh masuk ke dalam masjid, itu tetap ada. Ya wallahu a'lam. Artinya pendapat yang banyak saya baca itu yang memperbolehkan ketika ada keperluan dan aman dari najis. Sama ketika orang junub atau orang haid memegang Al-Quran, itu kan juga diperselisihkan. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ada yang bagus itu mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Yang namanya kita kan sadar bahwa kita itu tidak biasa ngaji kecuali pakai Al-Quran. Artinya nek orang Al-Quran ngono ya orang ngaji karena keterbatasan hafalan kita. Nah, kemudian mereka mengambil jalan tengah. Yang namanya mushaf menurut kebanyakan ulama itu yang tulisan Al-Qur'annya lebih banyak daripada selain Al-Qur'an. Jadi yang kita pegang, yang saya pegang ini mushaf, gitu. Tapi kalau yang di HP, gitu ya, itu mereka bukan mushaf. Ya walaupun Al-Qur'annya ada, tapi isinya lebih banyak yang bukan Al-Qur'an daripada Al-Qur'an. Nek kita hitung secara berapa giga, secara berapa mega, gitu ya. Paling Al-Qur'an isinya cuman 500 mega sampai 1 giga. Yang selain Al-Qur'an, puluhan giga, gitu ya. Dari videonya, dari gambarnya, dari aplikasinya. Maka mereka mengatakan HP walaupun ada Al-Quran dibawa ke kamar mandi, ya tidak masalah. Karena perbandingannya itu bukan mushaf, karena lebih banyak tulisan selain Al-Quran daripada Al-Qurannya. Maka kembali ke tadi, jalan tengahnya bagaimana? Baca
Al-Qur'an yang lebih banyak selain Al-Qur'annya. Terjemahan, terjemahan itu kan nek dibandingke kan mungkin ya malah lebih banyak terjemahannya daripada Al-Qur'annya. Atau tafsir, kalau di sebagian fatwa itu kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir itu kan lebih banyak keterangan dari ulama daripada mushafnya gitu ya. Maka jalan tengah dari beberapa ulama seperti itu. Artinya tidak menghalangi seseorang untuk ngaji, untuk membaca Al-Qur'an, tapi kalau nggo jagan-jagan gitu ya. Ya tadi al-khurus minal khilaf gitu ya. Diperselisihkan ulama tak hati-hati wae. Nah, bagaimana cari hati-hatinya? Yaitu menggunakan yang bukan mushaf, yang tulisan Al-Qur'annya lebih sedikit daripada yang bukan Al-Qur'an. Ya, salah satunya mungkin dengan aplikasi di HP, di tablet, apa di komputer gitu ya, atau juga dengan tadi Quran terjemahan gitu ya, ataupun hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Tapi tetap ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang ngambil jalan tengah. Kembali ke tadi, quluha adam fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Sama wala taqrabuhunna itu juga larangan untuk berhubungan suami istri. Jadi larangannya itu hanya berhubungan suami istri. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan taqrabu, jangan mendekat. Artinya jangan mendekat kepada hal-hal yang bisa masuk ke dalam hubungan suami istri. Maaf, cumbuan gitu ya ditahan dulu ketika ketika istrinya sedang haid. Walaupun tidak sampai berhubungan suami istri gitu ya. Karena tadi dikhawatirkan akan melangkah lebih jauh sehingga melakukan suatu dosa. Hatta yadhurna sampai mereka suci. Jumhur ulama mayoritas mengatakan sampai mereka itu mandi junub, mandi besar. Jadi tidak hanya sekedar darahnya berhenti kemudian dibersihkan, tapi juga sampai mandi dulu. Jadi mandi keadaannya sudah suci baru boleh berhubungan suami istri. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci tadi nggih, artinya sudah selesai haidnya, kemudian sudah mandi besar gitu ya, kemudian dirinya sudah suci, maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka. Kalau dalam kaidah itu ketika Allah memerintahkan sesuatu setelah larangan itu maknanya pembolehan. Jadi sebelumnya kan dilarang untuk berhubungan. Tapi kalau sudah selesai disuruh untuk berhubungan. Suruhan ini bukan untuk kewajiban gitu ya. Tapi suruhan ini hanya bermakna pembolehan. Maka terjemahan yang pas fa'tuhunna, maka boleh kalian mendatangi mereka dengan hubungan suami istri, ngeten nggih? Min haitsu amarakumullah, dari mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian. Nah, ini maksudnya secara gampangnya, secara tegasnya bahwa tidak boleh mendatangi istri dari duburnya. Gitu ya. Jadi yang boleh itu hanya dari depan, dari kemaluannya gitu ya, tidak boleh dari duburnya. Itu suatu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kitab ulama juga menjelaskan hal itulah yang menyebabkan terjadinya homoseksual gitu ya. Karena kebiasaan laki-laki mendatangi istri dari arah belakang, dari arah duburnya, kemudian dianggap bahwa laki-laki dan perempuan sama karena sama-sama mempunyai dubur, kemudian jadilah perbuatan menyimpang, yaitu homoseksual. Dan itu juga yang menjadi alasan, salah satu alasan kenapa kaumnya Nabi Lut itu menjadi kaum homoseksual gitu ya. Karena sebelumnya itu mereka punya kebiasaan mendatangi istri dari arah duburnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Artinya walaupun salah, ndang tobat, salah ndang tobat, salah ndang tobat gitu ya. Ya sudah berhati-hati, tergelincir juga segera bertaubat. Artinya ini menjadi suatu hal dorongan agar tidak putus asa terhadap ampunan Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Mensucikan diri ada dua, mensucikan diri dari kotoran, najis, dari hal-hal yang tampak, dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak tampak. Tidak tampak itu maksudnya mensucikan diri dari dosa. Jadi mensucikan diri dari dosa itu Allah suka, dan yang mensucikan diri dari kotoran-kotoran, dari najis-najis itu Allah juga suka. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, sedikit akan hukum-hukum yang ada di surat Al-Baqarah. Semoga hal ini menambah pengetahuan kita, kemudian menjadikan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita mendapatkan manfaatnya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan dunia, dan mendapatkan pahala dari Allah nanti ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.